Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Desmiza SEMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Going Green and Sustainable, the influence of green HR practice on the organizational rationale and for sustainability. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Erdaholis Fauzia dengan NIM akhir 005, Desna Aprilianda dengan NIM akhir 003, Naupal Muhammad dengan NIM akhir 032, dan saya sendiri Intan Nurul Hendriani dengan NIM akhir 029. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Praktik hijau untuk manajemen personalia dikenal sebagai hijau atau green. Manajemen sumber daya manusia atau green HRM adalah bagian dari strategi manajemen bisnis yang lebih berkelanjutan. Memang, untuk mencapai pilar berkelanjutan lingkungan, organisasi harus mengadopsi green budaya yang mengorientasikan kembali tidak hanya seluruh strategi mereka, tetapi juga nilai-nilai, sikap, dan perilaku semua orang yang bekerja di sana. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai gap empiris atau fenomena. Di tahun-tahun mendatang, keberkelanjutan kemungkinan akan terus-menerus menjadi yang teratas bagi para manajer dan organisasi. Tetapi, organisasi juga perlu memastikan reputasi mereka pada jangka panjang, keunggulan kompetitif, serta keberkelanjutan sumber daya dan kepuasan semua pemangku kepentingan. Agar tujuan tercapai dibutuhkan penguatan guna menumbuhkan kesadaran warga negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Untuk identifikasi masalah yang pertama, apa dampak pengaruh praktik SDM hijau pada organisasi? Dan yang kedua yaitu apa dampak SDM hijau pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui dampak pengaruh dari praktik green human. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alasan organisasi untuk berkelanjutan. ORS didefinisikan dengan menekankan sejauh mana karyawan merasa bahwa organisasi mereka itu mendukung untuk sustainability. Karyawan menganggap pengenalan organisasi mereka terhadap sustainability sebagai suatu kebenaran untuk moral atau alasan bisnis. Saya Naupal Muhammad Rafi dengan NIM 511191032. Kini saya akan menjelaskan keberlanjutan dan praktik HRM hijau. Keberlanjutan di tingkat organisasi membutuhkan keterlibatan karyawan dengan kebijakan dan inisiatif yang sadar lingkungan. Dikutip dari Rentang dan Jackson 2016, salah satu cara proaktif mengatasi persyaratan ini adalah melalui praktik HRM hijau. Praktik-praktik ini membantu untuk mempromosikan kesadaran, kemampuan, dan perilaku hijau karyawan untuk pengembangan budaya karya hijau. Perekrutan hijau. Untuk memenuhi tujuan sustainability, organisasi harus memperkerjakan calon karyawan yang memiliki perilaku dan kepekaan terhadap lingkungan, karena organisasi perlu mengandalkan kesediaan mereka untuk terlibat dalam kegiatan pro lingkungan dan untuk mendukung kinerja sustainability mereka. Guerci et al. Tahun 2016. Pelatihan hijau. Program Green Training dapat menyediakan alat bagi individu dan tim untuk menjadi efektif dalam kegiatan lingkungan. Tetapi organisasi juga harus mempraktekannya demi memastikan bahwa karyawan memiliki perspektif yang sustainability. Misalnya, semua materi kursus tersedia secara online, sehingga mengurangi konsumsi kertas dan menciptakan suasana ramah lingkungan. Khursyid dan Darji tahun 2016. Kompensasi hijau. Dengan memasukkan kriteria Go Green dalam kompensasi, manajer dapat meningkatkan kemungkinan karyawan menghadapi satu atau mengikuti inisiatif lingkungan. Kriteria ini dapat memperkuat komitmen mereka terhadap organisasi program lingkungan, misalnya dengan meminta karyawan untuk menyarankan ide-ide Go Green terkait dengan pekerjaan mereka.
Efek gender dan usia pada keberlanjutan. Gender tidak dilakukan lagi untuk mempertahankan kemampuan. Mason Diok tahun 2014. Usia juga menjadi hal mendasar dalam menangani sustainability, terutama ketika tenaga kerja terdiri dari lebih dari satu generasi yang memiliki perspektif, sikap, dan kepekaan yang berbeda terhadap masalah lingkungan. Anderson, Baur, Griffiths, and Buckley tahun 2017, Banks tahun 2010. Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu perekrutan berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadikan SDM hijau. Hipotesis yang kedua, perekrutan tidak berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadikan SDM hijau. Hipotesis yang pertama, pelatihan berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadikan SDM hijau. Hipotesis yang kedua, pelatihan tidak berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadikan SDM hijau. Selanjutnya ada hipotesis yang pertama, kompensasi berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadikan SDM hijau. Hipotesis kedua, kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadi SDM yang hijau. Hipotesis yang pertama, jenis kelamin dan usia berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadi SDM yang hijau. Hipotesis yang kedua, jenis kelamin dan usia tidak berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam organisasi untuk menjadikan SDM hijau. Baik, selanjutnya saya Erdohanis Fauzia dengan NIM akhir 005. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif kualitatif uji set yang dikembangkan oleh Razin pada tahun 2014. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kondisi atau kombinasi dari kondisi yang menjelaskan ada atau tidaknya hasil yang diberikan karena menangkap beberapa interaksi dan hubungan kausal kompleks yang mengarah pada hasil penelitian yang dilakukan. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan seluruh karyawan organisasi berkelanjutan untuk SDM yang hijau dengan kriteria seluruh karyawan pria maupun wanita dan berusia muda hingga tua untuk mendapatkan pelatihan hijau, perekrutan ramah lingkungan, dan kompensasi hijau. Untuk sampelnya sendiri terdiri dari 257 karyawan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Penelitian ini berdasarkan pada sampel non-probability sampling dari 257 responden, data dikumpulkan dari Portugal melalui media online. Kuesioner ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Portugis dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris guna untuk mempertahankan kesetaraan linguistik konstruksi. Sebelum pembagian kuesioner, pada responden melakukan pretest terlebih dahulu untuk memastikan kuesioner ini memiliki struktur yang andal dan mudah dipahami. Selanjutnya ada pengukuran data. Pengukuran data ini menggunakan skala Likert dengan 5 poin digunakan untuk menilai persetujuan atau ketidaksetujuan dari responden dengan nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju sampai angka 5 yang berarti sangat setuju. Untuk pengukuran green hearing, green training, dan green compensation, karyawan diminta untuk menilai serangkaian kalimat yang terkait dengan setiap praktik hijau pada skala Likert 5 poin. Contoh dari kalimat yang digunakan adalah dalam deskripsi pekerjaan organisasi, saya termasuk tanggung jawab. Metode varian bias. Untuk menghindari common method varian bias atau bisa disebut CMVB, berikut beberapa tindakan yang dapat diambil saat menyiapkan kuesioner dan setelah pengumpulan data. Yang pertama, urutkan pertanyaan berimbang. Yang kedua, jumlah anonimitas dijamin dan semua informasi yang dapat digunakan sebagai pelacakan balik dari kuesioner kepada responden telah dihapus. Dan yang ketiga, faktor tunggal dan umum diuji dengan teknik yang diterapkan menurut Potsakov, Markenzi, Lee dan Potsakov pada tahun 2003. Hasilnya menetapkan tidak ada CMVB.
Hasil mengikuti Hawks dan Regin pada tahun 2009, Schneider dan Wegman pada tahun 2010, dan Regin pada tahun 2000. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah salah satu kondisi yang diperlukan, kemudian membahas kondisi tersebut menggunakan dua model. Yang pertama, ORS sama dengan F. Age, gender, green hiring, green training, dan green compensation. Dan yang kedua, perubahan ORS sama dengan F. Age, gender, green hiring, green training, dan green compensation. Simbol perubahan atau gelombang mewakili tidak adanya kondisi absence atau outcome. Lalu selanjutnya ada analisis kondisi yang diperlukan. Tabel 2 menyajikan hasil dari kondisi yang diperlukan baik itu outcome atau ORS maupun absen perubahan ORS. Hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 bahwa hanya green training yang dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk ORS dan hanya perubahan green hiring yang diperlukan untuk perubahan ORS. Lalu yang kedua ada analisis kondisi cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green training, green hiring, dan gender penting untuk mempertahankan ORS. Secara khusus, mengenai usia menjadi muda atau tua, kontribusi baik terhadap keberadaan ORS dalam konfigurasi kausal yang berbeda, tetapi membutuhkan rangkaian kondisi yang berbeda. Menjadi tua membutuhkan kehadiran green hiring dan menjadi laki-laki, sedangkan menjadi muda membutuhkan green training. Lalu yang ketiga ada analisis tidak adanya hasil. Ada 4 konfigurasi yang memenuhi ambang batas yang diperlukan. Di antaranya, perubahan green compensation dan perubahan green hiring dan age dengan hasil 0,496977. Green compensation dan green training dengan hasil 0,453819. Perubahan green training, green hiring dengan nilai 0,377884 dan gender dan perubahan green compensation dan perubahan green hiring 0,276488. Hal ini memperkuat hasil sebelumnya di mana green training dan green hiring adalah praktik SDM yang penting dan mereka juga mendukung ORS meskipun green compensation harus dihindari. Dengan the absence of the outcome, perubahan ORS, kondisi intinya adalah perubahan green compensation dan perubahan green training dan green hiring dan perubahan green hiring juga gender dan age yang semakin memperkuat relevansi penerapan praktik green training untuk mendukung ORS. Kesimpulan, kondisi teratas yang paling dominan yaitu green hiring. Sebuah organisasi yang secara efektif menginginkan karyawannya memahami bahwa mereka menghargai kelestarian lingkungan dan menetapkan praktik ini sesuai dengan kriterianya terkait lingkungan yang menarik atau disebut green employees. Menurut Renwick et al. Pada tahun 2013, Siorsilan pada tahun 2017, dan Wu et al. Pada tahun 2018. Karyawan ini harus sudah memiliki identitas, nilai, keyakinan, dan keberlanjutan adalah prioritas. Karyawan acuh tak acuh pada kompensasi hijau. Kemungkinan karena mereka secara intrinsik termotivasi. Mungkin secara intrinsik termotivasi untuk tampil secara berkelanjutan. Menurut Desi et al. Pada tahun 2017. Usia maupun jenis kelamin juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi beberapa konfigurasi kausal yang mendukung ORS yang dirasakan. Meskipun interpretasi yang cermat diperlukan karena komposisi sampel penelitian ini. Mengenai usia, hasil menyatakan bahwa karyawan yang lebih muda membutuhkan green training untuk merangsang perilaku ekologis mereka. Menurut Wernick et al. Pada tahun 2013. Saran,
Penelitian masa depan harus bertujuan untuk menghadapi ORS yang dirasakan dengan dimensi organisasi yang terukur atau dapat diidentifikasi, seperti pernyataan visi atau misi atau sertifikasi lingkungan atau standar ISO. Studi tambahan dapat mengeksplorasi pengaruh praktik HRM hijau dalam organisasi, di mana keberlanjutan secara tradisional tidak menjadi prioritas atau bahkan dipertimbangkan dalam sektor primer dan sekunder, yaitu pertambangan atau pabrik semen. Penelitian empiris lebih lanjut harus dilakukan untuk mengungkapkan alasan mengapa kompensasi hijau tidak berfungsi sebagai sinyal positif tujuan keberlanjutan organisasi dalam budaya, nilai, dan strateginya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.